Shin Tae-yong akan terbang ke Belanda selama 2 pekan. Bukan Ilyas Al-Hafd, Shin Tae-yong bidik pemain Eredivisie. Striker Timnas U23 Indonesia dilarang berlatih sehabis cedera. Bukan Ilyas Al-Hafd, Shin Tae-yong bidik pemain Eredivisie. Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, buka suara soal peluang PSSI untuk menaturalisasi Ilyas Al-Hafd. Menurut pria yang karib disapa Bung Ropan, peluang Ilyas Al-Hafd untuk memperkuat timnas Indonesia terbilang kecil. Nama Al-Hafd sendiri sudah disodorkan oleh PSSI ke pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah melihat rekaman dan menganalisis permainan Al-Hafd. Shin Tae-yong tampaknya tidak begitu berminat, kata Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Shin Tae-yong mungkin akan punya ekspektasi yang lebih tinggi. Ia ingin di depan itu betul-betul pemain yang masih muda, di bawah 25 tahun, sambung Bung Ropan. Sebelumnya, nama Ilyas Al-Hafd sempat menjadi buah bibir para pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini disebut sebagai salah satu sosok yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Al-Hafd sendiri saat ini bermain untuk klub asal Armenia, FC Noah. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang disebut berasal dari Surakarta. Melalui kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu, Al-Hafd sempat menegaskan kesediaannya menjadi warga negara Indonesia. Ia juga sempat mengibarkan bendera Indonesia kala merayakan kesuksesan membawa Almere City ke Eredivisie. Selain itu, Ropan pun menyebut ada alasan lain di balik kecilnya peluang Al-Hafd untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari klubnya saat ini yang bermain di Liga Armenia. Kita tahu bersama, Shin Tae-yong tengah mengincar pemain-pemain yang bermain di Belanda, terutama di Eredivisie, di kasta tertinggi Belanda, ucap Ropan. Seperti saya bilang sebelumnya, akan ada seorang striker, kita belum tahu namanya. Ini akan diumumkan sendiri oleh Pak Ketua atau Shin Tae-yong, tuturnya. Striker Persis Solo, Irfan Jauhari, bisa menjadi tambahan amunisi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Namun, pemain berusia 22 tahun itu masih harus menjalani tes terlebih dulu untuk dinyatakan bebas dari cedera. Irfan Jauhari memang mengalami cedera ACL sejak Agustus 2023 saat membela timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Dokter Persis Solo, Iwan Wahyu Utomo menyatakan, meski saat ini Irfan sudah semakin membaik keadaannya, namun belum bisa berlatih penuh dengan Laskar Sambernyawa. Irfan harus menjalani tes di Jakarta bersama PSSI karena mengalami cedera saat membela timnas U23 Indonesia. Dr. Iwan juga menjelaskan bahwa Irfan Jauhari juga belum bisa berlaga untuk Persis Solo saat menjamu Persik Kediri pada Sabtu 24 Februari 2024. Irfan Jauhari sudah kita kembalikan ke tim untuk latihan passing drill dan warming up, ujar Dr. Iwan. Shin Tae-yong akan terbang ke Belanda selama 2 pekan, cari striker untuk bela timnas Indonesia. Kepada media Korea Selatan Best 11, Shin Tae-yong mengakui akan melakukan perjalanan ke Belanda dalam waktu dekat. Perjalanannya itu dimaksudkan untuk kembali mencari pemain-pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan dirinya akan menetap selama 2 pekan di negeri kincir angin tersebut. Jelas, lawatannya ke Belanda untuk memantau para pemain keturunan Indonesia. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar 2 minggu. Saya akan memantau mereka, para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, kata Coach Shin. Lebih lanjut, Coach Shin menekankan bahwa ia tak mencari pemain yang tak memiliki garis keturunan Indonesia. Selain buang-buang waktu, proses naturalisasi pemain yang tak punya garis keturunan juga akan lebih sulit. Pemain dengan kategori itu
harus tinggal selama 5 tahun berturut-turut terlebih dahulu di tanah air. Kita tahu contohnya seperti Mark Klok. Oleh sebabnya, Coach Shin tak akan melirik pemain yang tak memiliki garis keturunan. Di lain sisi, ia juga mengatakan bahwa pemain keturunan yang ada di Belanda harus dimanfaatkan dengan baik. Hal ini jelas untuk kebaikan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Ini bukan soal pemain yang tak ada garis keturunan, tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih baik lagi, pungkasnya.